Selamat datang di channel kami. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah horor dan misteri. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kisah ini. Laras dan Bima, dua jurnalis muda dari sebuah media investigasi daring yang baru saja naik daun karena laporan-laporan eksklusif mereka, menerima tugas yang lebih menyeramkan daripada biasanya. Kali ini, mereka diminta menyelidiki misteri hilangnya seorang pekerja kontrak yang terakhir terlihat memasuki sebuah pabrik gula tua yang telah terbengkalai sejak tahun 1997. Tidak ada jejak sejak itu, tidak ada laporan, tidak ada saksi, hanya satu rekaman CCTV dari kejauhan yang menunjukkan sosok pria itu melangkah masuk ke area pabrik, lalu lenyap seolah ditelan malam. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari bangunan yang berdiri sepi dan bisu. Pabrik itu menjulang tinggi, dindingnya ditutupi lumut dan tanaman liar yang tumbuh liar di setiap celah beton yang retak. Meski sudah puluhan tahun tak beroperasi, entah mengapa asap tipis masih terlihat mengepul dari salah satu cerobong, seperti napas dari raksasa yang tertidur. Laras menggenggam kamera di tangannya lebih erat, sementara Bima memeriksa baterai perekam suara untuk kesekian kalinya. Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, terselip perasaan yang sama, rasa penasaran yang begitu besar hingga menenggelamkan rasa takut. Kalau kau ragu, kita bisa balik, gumam Bima pelan, setengah berharap Laras mengangguk. Terlambat, jawab Laras sambil tersenyum tipis. Kita sudah terlalu dekat untuk mundur sekarang. Mereka melangkah masuk melewati pintu gerbang besi yang sudah berkarat. Suara engselnya melengking seperti teriakan dari masa lalu. Begitu berada di dalam, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Ruangan besar itu dipenuhi mesin-mesin raksasa, konveyor tua, dan pipa-pipa besar yang menggantung di langit-langit seperti akar dari pohon mati. Setiap langkah mereka menggema, menghidupkan kembali suara-suara yang seharusnya telah lama hilang. Bau oli tua bercampur dengan sisa manis gula terbakar memenuhi udara. Rasanya menusuk hingga ke tenggorokan, membuat mereka terbatuk pelan. Laras mengangkat kamera, merekam suasana dengan lensa wide. Cahaya dari lampu senter mereka bergerak seperti mata-mata yang sedang mengintai dari balik kegelapan. Lihat ini, kata Laras tiba-tiba, menunjuk ke lantai yang retak. Ada sesuatu yang menetes dari langit-langit, jatuh membentuk genangan kecil di lantai beton. Cairan hitam pekat, seperti oli, tapi berbeda. Ada uap tipis yang mengepul darinya, seolah cairan itu masih hangat. Saat Bima menyinarinya dengan senter, bau menyengat menyeruak, campuran logam dan sesuatu yang tidak bisa mereka kenali. Ini bukan oli biasa, gumam Bima, wajahnya menegang. Mereka mengikuti jejak cairan itu yang mengarah ke sebuah lorong sempit di sisi kanan bangunan utama. Semakin dalam mereka masuk, suasana menjadi lebih sunyi. Bahkan suara langkah mereka pun seakan diredam oleh dinding-dinding pabrik. Di ujung lorong, mereka tiba-tiba berhenti. Di dinding yang menghitam karena jamur, terlihat bayangan yang tak berasal dari tubuh mereka. Bayangan itu berdiri diam. Sosok tinggi, kurus, dengan tubuh seperti meleleh, abu yang hidup, mencair bersama dengan tetesan oli yang seolah mengalir dari pori-porinya. Matanya, atau lubang di tempat mata seharusnya berada, adalah dua lingkaran kosong. Tapi dari situ, bukan cahaya yang keluar, melainkan kegelapan. Seakan kegelapan itu adalah cairan yang bisa menetes dan menodai apapun yang disentuhnya. Bima terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Laras memundurkan langkah, namun suara retakan di bawah kakinya membuyarkan keheningan. Bayangan itu bergerak, perlahan, seperti sedang mencair dari dinding dan menyatu dengan lantai. Kita harus keluar, bisik Laras, menggenggam tangan Bima yang masih terpaku. Namun saat mereka berbalik, lorong di belakang mereka sudah gelap. Bukan sekadar tidak ada cahaya, tapi hitam yang seolah hidup, menyelimuti jalan keluar. Langkah pertama mereka ke dalam kegelapan ternyata bukan sekadar penyelidikan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam, dan lebih lapar dari yang bisa mereka bayangkan. Laras dan Bima mencoba mengangkat kamera ketika sosok mengerikan itu mulai bergerak. Laras, dengan tangan gemetar,
mengarahkan lensa ke makhluk tinggi berwujud seperti lelehan abu dan oli hitam. Ia menekan tombol rekam, dan cahaya merah kecil menyala di atas kamera. Namun, seketika itu juga, sosok tersebut mencair begitu saja. Tubuhnya meleleh ke lantai, menyatu dengan genangan gelap di bawahnya. Bima mengarahkan senter ke sudut ruangan lain, dan sosok itu muncul kembali, berdiri dengan bentuk yang sama, seakan waktu dan ruang tidak menjadi batas baginya. "Apa-apa itu?" bisik Bima. Suaranya hampir tak terdengar. Setiap kali mereka mencoba merekam, makhluk itu seperti menghindari cahaya kamera dan muncul kembali di tempat berbeda. Seolah-olah ia tidak ingin ditangkap oleh lensa manusia. Sementara itu, suara gemerisik mulai terdengar dari setiap sudut ruangan. Awalnya samar, seperti daun kering yang diseret angin. Lalu semakin jelas, suara gesekan, tawa kecil yang teredam, dan napas panjang yang tidak berasal dari mereka. Laras menelan ludah. Dadanya berdegup semakin keras. "Ada yang mengikuti kita," katanya lirih. Bima mengangguk perlahan. Matanya tak lepas dari lorong gelap di sisi kanan mereka. Mesin-mesin raksasa yang sudah lama tak berfungsi mulai bergetar pelan. Suara logam tua yang saling bergesekan menggema, menciptakan irama mengerikan di tengah sunyi. Sebuah roda gigi berkarat tiba-tiba bergerak setengah putaran, lalu diam kembali. Seolah-olah pabrik ini sedang mencoba bangkit dari kematiannya sendiri. Tiba-tiba, Bima terhuyung ke depan. Ia mengaduh, memegangi bahunya. "Sial, panas!" desisnya. Laras menyorotkan cahaya ke arah punggung Bima. Di pundaknya, tampak lelehan abu hitam pekat yang menetes dari langit-langit. Cairan itu beruap, menimbulkan luka bakar kecil di jaket dan kulit Bima. Aroma terbakar langsung memenuhi udara, mencampur dengan bau oli dan karat. Laras buru-buru menyeka cairan itu dengan kain, tapi begitu disentuh, cairan tersebut menempel dan nyaris menyatu dengan kain, seperti makhluk hidup yang enggan melepaskan cengkeramannya. Belum sempat mereka kembali berdiri tegak, makhluk itu muncul. Kali ini, tidak dari bayangan, tidak dari dinding, tapi langsung di hadapan mereka. Matanya, atau lubang gelap di tempat matanya seharusnya berada, memancarkan kegelapan yang menembus cahaya senter Bima. Bahkan cahaya itu tampak tersedot, memudar begitu menyentuh wajah makhluk itu. Kemudian terdengar suara lain. Suara retakan keras dari dinding belakang mereka. Bata demi bata merekah, mengeluarkan uap hitam pekat yang meliuk-liuk seperti kabut hidup. Uap itu bergerak cepat, menelusuri celah lantai dan merambat ke arah kaki mereka. Laras menjerit saat makhluk itu mulai meneteskan cairan panas dari ujung jari-jari abu yang menggantung di udara. Cairan itu jatuh ke lantai dan langsung membakar permukaan beton, meninggalkan lubang kecil yang meleleh seperti lilin. Makhluk itu melangkah, perlahan tapi pasti, mendekati mereka seolah menikmati ketakutan yang membalut kedua jurnalis muda itu. "Lari!" teriak Laras. Mereka langsung berbalik, menyusuri lorong-lorong gelap yang hanya diterangi senter kecil di tangan Bima. Bayangan mesin-mesin tua di kanan dan kiri terasa seperti mata yang mengawasi, kepala yang menoleh saat mereka lewat. Udara di dalam pabrik semakin panas dan lembab, seolah-olah mereka sedang masuk ke perut binatang yang hidup. Desisan itu semakin keras. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti makhluk-makhluk kecil yang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dari balik celah dinding, dari lubang-lubang di lantai, dari pipa-pipa berkarat, suara-suara itu mengikuti mereka, bergerak bersama kegelapan yang terus mendekat. Bima hampir tergelincir saat lantai di bawahnya mulai licin oleh cairan hitam. Ia nyaris jatuh, tapi Laras menarik lengannya. Mereka terus berlari, napas terengah, jantung seperti ingin meloncat keluar dari dada. Di kejauhan, mereka melihat cahaya samar, mungkin jalan keluar, mungkin hanya pantulan dari genangan oli. Mereka tidak peduli. Satu hal yang jelas, makhluk itu tidak hanya mengintai. Ia lapar, dan Laras serta Bima adalah santapan pertama dalam pabrik yang perlahan-lahan kembali hidup dari kuburnya. Setelah berlari tanpa henti melewati lorong-lorong yang meliuk seperti usus dari monster raksasa, Laras dan Bima akhirnya menemukan sebuah pintu besi besar di ujung koridor tersembunyi.
Di atasnya tertulis samar dalam cat yang nyaris terhapus waktu. Ruang kontrol utama. Pintu itu tampak masih utuh. Berbeda dari bagian lain pabrik yang lapuk dan berlubang. Terkunci rapat. Seolah menutupi sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Tanpa berpikir panjang, Bima mengambil sebatang besi dari lantai dan mulai menghantam engsel pintu. Suara denting logam menggema di seluruh lorong. Setelah beberapa pukulan dan bantuan dari Laras yang mendorong bahu pintu, gembok berkarat itu akhirnya patah, dan pintu terbuka dengan decit panjang yang menyayat telinga. Di dalam, ruangan itu penuh debu dan sarang laba-laba. Panel kontrol tua berjajar di dinding, dengan lampu indikator mati dan kabel berserakan seperti akar mati. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, mereka menemukan tumpukan dokumen usang yang sebagian besar sudah rusak dimakan jamur. Namun satu map coklat masih bisa dibuka. Di depannya, tertulis dengan tinta tebal yang mulai pudar, Proyek Lelehan 1972 Rahasia Negara. Dengan tangan gemetar, Laras membalik halaman pertama. Tulisan tangan dan cetakan mesin tik menjelaskan eksperimen yang dilakukan puluhan tahun lalu. Ternyata, pabrik ini pernah dijadikan tempat uji coba untuk menciptakan bahan kimia pemurni gula generasi baru. Zat tersebut disebut mampu mensterilkan hasil olahan dalam waktu singkat dan meningkatkan produksi secara drastis. Namun eksperimen itu tidak sesuai harapan. Pada suatu malam di bulan Oktober 1972, sebuah reaksi kimia tak terduga terjadi di tangki pemanas. 5 teknisi dan 2 ilmuwan lenyap tanpa jejak. Catatan menyebutkan bahwa suhu dalam tangki meningkat tajam, lalu meledak, melumerkan logam, tubuh manusia, dan oli ke dalam satu substansi. Tak ada yang bisa dipadamkan. Namun, entah bagaimana, zat itu tetap hidup, bergerak, dan muncul kembali di bagian lain pabrik. Sejak saat itu, proyek dihentikan, dan pabrik ditutup secara diam-diam. Semua catatan dihapus dari arsip publik. Hanya dokumen ini yang tersisa. Suara berat dan gemuruh tiba-tiba mengguncang ruangan. Dari balik lorong, makhluk itu datang, menerobos pintu logam yang melengkung seperti dilumat panas. Cairan hitam kental menetes dari tubuhnya, mengenai lantai dan segera menguap menjadi kabut gelap. Suasana mendadak panas, seperti dijilat kobaran tak kasat mata. Uap beracun memenuhi udara. Laras menatap Bima. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu ini adalah akhir. Bukan hanya dari penyelidikan mereka, tapi mungkin hidup mereka juga. Tapi Laras melihat ke panel kendali tua di dinding. Sebagian lampunya masih berkedip. Dengan cepat, mereka mulai menyalakan saklar satu persatu. Mesin-mesin tua di seluruh pabrik mulai bergetar kembali, mengalirkan daya ke jalur pipa yang menuju ke tangki oli besar di bawah lantai utama. Arahkan semua ke tangki itu, teriak Bima, menunjuk skema pabrik yang tergambar samar di tembok. Satu tuas terakhir, besar, berkarat, dan berat, harus ditarik bersamaan. Mereka menggenggamnya, lalu dengan seluruh tenaga, menarik ke bawah. Bunyi dengungan mesin berubah menjadi geraman keras. Dan dari bawah tanah, terdengar suara ledakan kecil, lalu dentuman keras. Kilatan api muncul dari celah lantai. Dalam sekejap, pabrik diterangi cahaya jingga menyilaukan. Tangki oli tua terbakar hebat. Api menjalar cepat, menelan seluruh ruangan kontrol. Makhluk itu meraung, jeritan panjang dan memilukan, seperti gabungan manusia dan mesin yang terbakar hidup-hidup. Tubuhnya meleleh, menjerit, menghitam, lalu hancur menjadi abu yang beterbangan dalam kobaran api. Ledakan susulan membuat kaca-kaca pecah dan logam runtuh dari langit-langit. Laras dan Bima terlempar ke lantai. Dunia mereka berputar, namun di tengah asap dan panas, mereka tahu makhluk itu terbakar. Mungkin akhirnya mati. Beberapa jam kemudian, saat langit mulai memudar ke warna abu-abu pagi, Laras dan Bima keluar dari reruntuhan pabrik dengan tertatih. Jaket mereka terbakar sebagian, wajah hitam oleh jelaga, tapi mereka masih hidup. Di belakang mereka, pabrik itu masih mengeluarkan asap. Api sudah mulai padam, menyisakan arang dan besi yang menghitam. Namun, saat Laras menoleh ke belakang untuk terakhir kali,
Matanya menangkap genangan hitam yang tidak ikut terbakar. Dari dalamnya, seberkas asap tipis, hitam dan pekat, naik perlahan ke udara, lalu menghilang ke angkasa. Teror itu memang sudah berakhir. Tapi legenda itu belum sepenuhnya mati.